misalnya apel, ya apel ini menunjukkan banyak nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Asmaul Husna. Ya. Sebuah biji apel yang ada di depan kita menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa seperti tadi. Jadi terbuat dari didesain dari tanah. Ya. Pohon apel menyerap sari-sari makanan dari tanah, ya, akhirnya membentuk sebuah biji apel. Tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan antara apel yang manis dengan dahan, ya, nggak usah jauh-jauh, dengan dahannya, ya, dengan dahan apel, ya, tidak ada hubungannya. Jadi memang ada kuasa yang sangat luar biasa yang menciptakan sebuah biji apel, dan ini tidak hanya terkait dengan apel, semua yang ada di alam semesta ini seperti itu. Segala yang ada di alam semesta ini menunjukkan kudrat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikaji dalam Risalah Nur. Nah, jadi artinya itu sekedar contoh, ya. Nah, di sini kita baca jawaban beliau. Fal jawab inna mabahith al-maratib al-imaniyah al-mazkura fi risalatil ayatil kubra wa kadha ma qalahu mujaddidul alf tsani al-imam ar-rabbani wa qada bihi. Jadi dalam sebuah risalah beliau yang berjudul Al-Ayatul Kubra, ya, beliau menjelaskan maratib imaniyah, tingkatan-tingkatan keimanan, ya, melalui sebuah perjalanan seorang musafir yang bertafakur di alam semesta, ya, melihat langit, melihat bumi, melihat lautan, dan seterusnya, ya. Dan silakan dibaca Al-Ayatul Kubra, ya, sudah dicetak dalam bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga menyetir apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid, Al-Imam Al-Faruqi Sarhandi, Al-Imam Ar-Rabbani. Beliau mengatakan inna ahamma natijah lituruqis sufiyah kafah hiya inkishaful haqa'iqil imaniyah wa injilauha. Jadi ahammu natijah, ya, tujuan hasil yang paling penting tarekat-tarekat kesufian semuanya, ya, apa itu? Inkishaful haqaiqil imaniyah wan jilawah. Bagaimana hakikat keimanan itu benar-benar tersingkap di depan mata, ya, sangat jelas, ya, seperti dalam penjelasan tadi bahwa yang risalah kita bisa melihat hakikat kudrat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala di depan mata. Jadi itu tujuan dari hasil dari tarekat-tarekat, ya. Wa inna wuduha mas'alatin imaniyah wahida wa inkishafaha lahu arjahu min alfin minal karamat. Jadi sebuah masalah iman, ya, satu masalah keimanan bisa menjadi jelas, ya, bisa menjadi lebih tersingkap di depan mata, lahu arjah min alfi minal karamat, ya, jauh, ya, kalau ditimbang, ya, 1000 karamat, kejelasan satu masalah iman jauh lebih penting, jauh lebih berat, ya, bobotnya lebih. Jadi kejelasan satu masalah keimanan lebih berbobot dari 1000 karamat, ya, ya. Sering kita mendengar wali-wali besar ada yang terbang, ya, berjalan di atas air, ya. Itu semua tidak ada nilainya di depan kejelasan satu masalah keimanan. Aywa wa kadza ma jaa fi awakhiril ayatil kubra. Demikian juga apa yang ada disebutkan di akhir risalah Ayatul Kubra.
هذا المسألة العاشرة من رسالة الثمرة المستلهمة من الملاحق التي تبين حكمة التكرار في القرآن الكريم وسبب إكثاره من حصد البراهين حول أركان الإيمان. Ya, semua tadi dijelaskan kenapa mesti harus argumentasi ini tidak terlalu banyak kan? Kenapa harus mengerahkan 1000 argumentasi? الإولازيم التوحيد تلك الحكمة القرآنية جارية بتمامها في تفسير. Jadi kesemua itu ada dalam rasa nur. Maksudnya apa yang kita lihat dalam ayatul kubra ya, argumentasi yang tergudang ya, itu ada semua dalam rasa nur dari awal dari kalimat ya, dari kalimat dari maktubat, lamaat, duaat, itu semuanya seperti itu. Jadi seakan-akan ya argumentasinya sangat luar biasa, sangat banyak ya. Wahada huwal jawab. Jadi artinya mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa mesti ya? Kenapa? Karena tadi itu dikatakan bahwa kejelasan seperti disetir dari Imam Rabbani, kejelasan satu masalah ya dalam masalah keimanan jauh lebih penting mencapai 1000 karabat. Nah, itulah sebabnya kenapa rasa nur seperti itu. Nah, di sini beliau menjelaskan lebih jauh. Mohon teman-teman yang tidak ثم إن أقسام الإيمان المتضمنة للإيمان التحقيقي والتقليدي والإجمالي والتفصيلي وثبات الإيمان أمام جميع الشبهات والحجرات الشرسة التي يشنها الكفر. Mohon teman-teman yang tidak berbicara matikan mic-nya ya. Mohon matikan mic-nya yang tidak berbicara. Saudara Muhammad Irfan sama siapa ya? Ya mohon matikan mic-nya. Oke, silakan Ustaz. Sama Muhammad Jumardi, mohon matikan mic-nya. Oke, silakan Ustaz. Jadi kita lanjutkan. Ya. Jadi semua jenis keimanan, bentuk-bentuk keimanan ya, iman tahqiqi, taklidi ya, wasabatil iman amama jami' syubuhat wal hajamat asy-syaris allati yashunnuha al-kufr, dan ketangguhan iman ya, melawan syubuhat ya, tantangan syubuhat, kesalahpahaman yang sengaja dihembuskan ya, serangan-serangan yang ganas, hajamat asy-syaris allati yashunnuha al-kufr ya, yang dilancarkan oleh kekuatan kekufuran ya. At-tawallat rasailun nur aidan idahaha. Itu semua dijelaskan dalam rasanya. Fadzalikal idahu la yad'u lana hajatan ila mazidin min al-ijabah. Jadi artinya tidak perlu lagi tambahan jawaban. Terus kita lanjutkan. Ada sisi lain dari masalah ini, dan ini sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya intinya di sini al-jihad tsaniyah minal masalah. Ada sisi lain, sisi kedua dari masalah ini. Annal iman la yanhasiru fi tasdiqin ijmaliyin wa taqlidiyin wahda. Jadi iman itu tidak terbatas hanya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain, alhamdulillah, itu adalah sebuah ikrar ya. Tapi iman tidak terbatas dalam penyaksian yang secara global seperti itu. Ballahu injila'un wa maratib katsirah. Tapi keimanan lahu aidil iman. Jadi iman itu mempunyai perwujudan, manifestasi tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Ya. Kal maratibil mawjuda bainal badratin namiyah ila syajaratil fasiqah. Ya. Seperti tingkatan-tingkatan yang ada di antara benih yang kita tanam dengan sebuah pohon yang
menjulang, tinggi menjulang. Artinya ketika kita menanam benih ya sampai menjadi pohon ya, jadi pohon yang menjulang dan berbuah, dia membutuhkan berapa fase ya. Jadi fasenya sangat banyak. Jadi dari benih, kemudian ya kita harus siram ya, kita tanam dulu di dalam tanah ya, kita tanam, kita sirami ya, kita kasih pupuk misalnya ya, tiap hari disirami. Tiap hari disirami. Tiap hari disirami. Kemudian diperhatikan, dijaga ya, sampai menjadi pohon yang sangat tinggi dan berbuah. Itu butuh fase yang sangat banyak. Iman seperti itu. Jadi ketika kita membuat ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu adalah benih ya, seperti benih. Itu baru benih ya. Bagaimana menjadi iman kita menjadi pohon yang menjulang? Ini yang harus butuh argumentasi ya, butuh semacam seperti pupuk ya, harus dipupuk. Keimanan kita harus dipupuk tiap hari. Makanya, dan ini kita dapatkan dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah ya. Artinya tingkatkan keimanan ya. Misalnya dalam hadis Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui keimanan kalian dengan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sedang melangkah satu langkah. Ketika mengucapkan yang kedua kalinya la ilaha illallah, kita maju selangkah lagi ya. Nah, ketika kita kalau dibanding diilustrasikan seperti benih dengan pohon, jadi seperti itu juga. Jadi butuh langkah-langkah yang tidak terhitung jumlahnya menjadi sebuah pohon yang menjulang. Nah, itu yang beliau maksud. Bahwa iman itu tidak hanya, jangan lihat iman itu hanya sebagai benihnya ya. Dia lebih dari itu ya. Bagaimana iman itu menjadi sebuah pohon ya. Dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali yang mengisyaratkan hal seperti ini ya. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Qala asbahtu mu'minan haqqan. Bagaimana kondisi keimananmu? Dia menjawab pada Nabi bahwa saya benar-benar sudah beriman ya, secara hakiki. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana bentuk ya hakikinya iman itu, hakikinya iman kamu? Dia mengatakan seakan-akan ya, jika dia sholat misalnya ya, seakan-akan dia melihat surga, seakan-akan dia melihat neraka. Wa ka'anni bi ahli jannati wa hum yun'amun, wa ka'anni bi ahli nari wa hum yu'adzabun. Seakan-akan ya melihat. Dan banyak ahlullah mengatakan bahwa bukan kata-kata Harithah tadi itu bukan majazi tapi hakiki, berarti benar-benar melihat ya. Itulah tingkatan iman asyjaratul basithah ya. Iman yang sudah mencapai tingkatan sudah seperti pohon yang sangat menjulang tinggi. Nah, jadi secara umum seperti itu, bahwa iman itu ya fasenya sangat banyak. Beliau memberikan ilustrasi lain. Kal maratibi au kal maratibil mawjuda baina in'ikasi tawi min al mir'ati as-saghira fil yadi ila in'ikasihi fil bahr. Bal ila in'ikasihi min asy-syamsi. Kalau kita melihat ya, ada cahaya ya. Jadi ada tingkatan iman itu seperti perbedaan tingkatan cahaya. Ya, kalau kita mengambil cermin di tangan terus menghadapkannya ke matahari misalnya,
ya akan terpantul cahaya, ya. Tapi pantulan cahayanya tidak seperti dengan pantulan cahaya dan dari lautan, dari samudra, ya. Ya, jadi tingkatan iman seperti itu. Ada iman yang pantulan ibaratnya itu pantulan cahaya seperti yang dari cermin, ya. Ada iman yang seperti pantulan dari samudra, permukaan lautan. Nah, itu ilustrasi dari beliau bahwa tingkatan keimanan tidak, bahkan bisa dikatakan tidak ada batas. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa iman, ya, tingkatannya sangat banyak? Fa inna lil imani haqa'iqa ghaziratan. Tidak. Jadi iman itu banyak sekali hakikatnya yang banyak sekali hakikatnya. Iz tartabitu haqa'iqu katsira di anwari alfis min wasmin min al-asma'il. Jadi hakikat keimanan ini terkait dengan banyak hakikat Asmaul Husna yang jumlahnya menurut beliau alfus min wasmin, 1001 Asmaul. Jadi di sini perlu diketahui bahwa Asmaul Husna itu memang dalam Al-Quran dan hadis hanya tidak sampai 200 disebutkan. Ya. Tidak sampai 200. Dalam zikir Jaushan Al-Kabir ada 1000 nama dari Asmaul Husna. Dan menurut penjelasan ulama-ulama kita bahwa Asmaul Husna memang tidak ada batasnya, dan itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, ya, ketika Nabi mengatakan misalnya berdoa, ya, lalu kabi asma'ikal husna sifatikal ulya, ya, ana as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya, saya berdoa, ya, dengan namamu, dengan semua namamu, dengan semua Asmaul Husna. Sammaita bihi nafsak atau 'allamtahu ahadan min khalqik atau istaghfarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Nah, jadi yang istaghfarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak artinya ada nama-nama yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pada umat Islam, ya, tidak diajarkan kepada nabi kali. Dalam hadis tentang hari kiamat, Rasulullah berdoa di bawah aras dengan Asmaul Husna yang belum pernah diajar. Jadi luar biasa, ya. Jadi memang Asmaul Husna tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Walisairi arkanil imani bihaqa'il kaun. Jadi hakikat-hakikat keimanan, ya, yang berkaitan, ya, hakikat keimanan ini terkait dengan banyak Asmaul Husna, dan semua arkanul iman terkait dengan haqa'iq al-kaun, dengan hakikat-hakikat alam semesta. Hatta tafaqa ahlul haqiqah ala anna ajalla al-ulum, sehingga ahlul haqiqah sepakat bahwa ilmu yang paling utama wa qimmatul ma'rifah wa zirratul kamalil insani innama huwa fil iman. Nah, jadi tingkatan ma'rifat yang paling tinggi, ya, zirwatul kamalil insani, tingkat puncak kesempurnaan manusia, innama huwa fil iman. Nah, itu ada dalam keimanan. Wal ma'rifal qudsiyah samiyal mufassalah, dan keimanan dan ma'rifat, ya, yang sangat mulia, al-mufassalah, yang sangat detil, al-mubarhana, yang argumentatif, yang diberikan argumentasi yang sangat banyak. Dan ini poinnya dalam Rasailun tadi. Wa an-nabiyah minal imani tahqiq, yang lahir dari iman tahqiq.
Nah, innal iman al-taqlidi mu'arradun li hajamati syubuhati wal awham. Jadi iman taklidi terus mendapat serangan syubhat, kesalahpahaman, keraguan, wal awham, dan ilusi-ilusi yang tidak jelas ya. Amal imanut tahqiqi fa huwa awsa'u minhu. Iman tahqiqi jauh lebih luas dari iman taklidi, wa aqwa, lebih kuat, wa amtan, lebih kokoh ya. Walahu maratib katsira jiddan, dan banyak tingkatan. Wa minha, tadi dijelaskan jadi wa minha martabatu ilmi al-yaqin allati tuqawimu asy-syubuhat bi quwwati ma fiha min barahin. Dan ini yang dimiliki oleh iman tahqiqi. Iman tahqiqi memiliki martabah ilmi al-yaqin. Jadi jika kita seorang yang memiliki iman tahqiqi yang didasari oleh argumentasi yang sangat kuat, insya Allah akan memiliki tingkat iman ilmu yakin, ilmu yakin yang berdasarkan argumentasi ya dari keilmuan yang dibangun oleh Islam. Allati tuqawim syubuhatil muhajimah bi quwwati ma fiha min barahin. Ilmu yakin ini tingkatan iman tahqiqi yang setingkat dengan ilmu yakin mampu untuk menghadapi serangan-serangan ahlul kufr ya. Bainamal imanu taqlidi la yathbutu amama syubhatin wahidah. Sementara kalau iman taklidi ya, itu tidak sanggup bertahan. Iman taklidi ini kalau diilustrasikan ya, keimanan karena mengikuti keluarga kita, mengikuti sekampung kita, ustadz kita ya. Jadi hanya melihat mereka kita juga lakukan, itu hanya iman taklidi. Kalau di zaman dulu tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang ini ya, ketika tantangan ya keimanan sangat hebat ya, dan itu yang oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman itu akan datang sebuah zaman ya gelapnya itu seperti malam yang gelap gulita ya. Tantangannya sangat besar ya. Yusbihul al-mar'u mu'minan wa yumsi kafiran ya. Saking hebatnya tantangan itu, seorang muslim ya, yusbihu mu'minan, di pagi hari dia masih beriman ya, masih sholat subuh ya, wa yumsi kafiran. Di sore hari sudah tenggelam dengan perilaku yang tidak menunjukkan identitas Islam. Ketika iman taklidi menghadapi tantangan, dia akan seperti itu. تضم ومنها مرتبة عين اليقين التي تضم مراتب كثيرة جدا بل لها مظاهر بعدد الأسماء الإلهية حتى تجعل الكون يتلو آيات الله كالكون. Di martabatul ilm ainil yakin, iman tahqiqi ya, bisa mengantarkan kita pada tingkatan ainul yakin. Ainul yakin ya, seakan-akan kita melihat ya, seakan-akan kita melihat. Allati tadumu maratib katsira jiddan. Jadi maratib ini, martabah ini juga sangat banyak. Martabah ainul yakin juga banyak tingkatannya. Balla madzahir bi'adadil asma'il ilahiyah. Ya. Jadi perwujudannya juga sangat banyak ya, sebanyak
nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hatta taj'al kaun yatlu ayatillah. Jadi seakan-akan menjadikan alam semesta ini semua membacakan, melantunkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dibahas dalam Risalah Nur. Jadi kalau dalam Risalah Nur ya, seperti yang saya sebutkan contoh apel ya, itu menjadikan apel seakan-akan melantunkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Jadi yang dibahas dalam Risalah Nur, bagaimana kita mampu melihat, membaca atau mendengar lantunan lantunan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, di sekeliling kita, di dalam diri kita, ya, sehingga seakan-akan kita melihat, ya, kita merasakan. Jika melihat makanan, kita melihat makanan kita seakan-akan, ya, bukan seakan-akan, hakikatnya memang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan misalnya nama Al-Hikmah, Al-Hakim, Ismul Hakim. Bagaimana makanan kita mengandung, ya, semua kebutuhan yang ada dalam tubuh kita, ya, dari vitamin, protein dan seterusnya, ya, itu dari makanan. Artinya ini dari mana? Kalau kita ingin bertanya, ini dari mana? Ini dari tadbir Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, ya, Maha Bijaksana, yang Maha Alim, tahu bahwa kebutuhan kita seperti ini. Manusia tubuh manusia membutuhkan sekian banyak, ya, protein, vitamin dan seterusnya, ya. Dan itu sudah disuplai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua rezeki yang diberikan. Dalam Risalah Nur, ya, tidak ada yang lepas, ya, bahan tafakkur. Tidak ada yang lepas, ya, semuanya diajak untuk seakan-akan berbicara, ya, diajak untuk melantunkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita baca dalam Risalah Nur, ya, salah satu yang menarik misalnya ketika Ustaz Said Nursi memberikan sampel tentang partikel udara. Dan ini sangat luar biasa, ya. Partikel udara, bagaimana partikel udara mampu, ya, sangat luar biasa kemampuannya, ya. Sebuah partikel udara menerima ribuan, jutaan, bahkan, ya, tidak terhitung, ya, miliaran pesan yang diterima. Dan dalam waktu yang sama itu satu partikel udara dalam waktu yang sama mengirim, ya, dalam waktu yang sama menerima, dalam waktu sama juga mengirim. Semua partikel udara seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan kemampuan manusia, ya tidak bisa dibanding. Bisa akan kalau manusia kan hanya bisa menerima satu pesan dalam satu waktu, ya. Bahwa pesan maksimal 3 pesan udah bingung, ya. Sudah salah alamat, ya, ketika mengembalikan pesan itu sudah salah. Sementara partikel udara tidak ada yang salah. Dan ini seperti dan menjadi tajalli dari Ismullah Subhanahu wa taala, Al-Qadir, ya, Al-Alim, Al-Hakim, ya, semua mengandung hikmah yang luar biasa, menjelaskan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, itu insyaallah saudara-saudara bisa temukan dalam Risalah Nur. Wa maratiba ukhra hiya martabat haqqil yaqin. Jadi tingkatan yang paling tinggi tentunya martabat haqqil yaqin, ya. Memang perlu dijelaskan sebenarnya, tapi mungkin di kesempatan lain. Wa hadhihi tadum maratib katsirah. Ya, martabah tingkatan haqqul yakin ini, ya, juga mengandung banyak sekali tingkatan. Di fasahibu hadzal iman, jadi
orang yang memiliki iman tahqiqi dengan tingkatan haqqul yakin, la tanalu minhum juyushu syubuhati idza hajam. Jadi orang yang memiliki iman seperti ini, seandainya ya, pasukan ya, syubhat-syubhat ini, keraguan-keraguan itu ya seperti bala tentara yang datang ya, ribuan pasukan datang dan untuk menyerang, ini tidak bisa melukai iman, tidak bisa mencederai iman orang tersebut. Nah, jadi saking kuatnya tidak akan mampu mencederai iman seperti itu. Ini yang sangat kita butuhkan di zaman ini, ya. Dan ini dengan alasan ini juga kita sangat merekomendasikan teman-teman untuk terus membaca Risalah Nur, ya. Apa yang tantangan yang kita hadapi, insya Allah ada dalam Risalah Nur, ya. Ketika kita membaca Risalah Nur, ya, dengan argumentasi yang sangat banyak itu, insya Allah akan menyelesaikan, akan mengobati ya penyakit-penyakit yang ada di zaman ini. Kalau kita berbicara tentang zaman ini ya, artinya zaman ini kita bisa mengembalikan kepada nubuat Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman memang ya ada kekuatan ya kurang datang ya, ada istilah beliau Dajjal kabir ya, dan ini menjadi tanda-tanda akhir zaman. Dan artinya di sini pentingnya ya kita memperkuat iman kita. Mungkin ya saya tidak bisa terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang kadang membuat kita bosan ya. Nah, jadi memang menurut saya pribadi bahwa tujuan dari pertemuan seperti ini hanya untuk menggugah ya, sifatnya ingin menggugah ya. Jadi bukan untuk menjawab semua masalah. Jadi saya pribadi sangat berharap teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian membaca Risalah Nur ya. Apa yang persoalan-persoalan yang kita hadapi ya terkait dengan kehidupan ya, terkait dengan iman, insya Allah akan kita temukan dalam Risalah. Saya mohon maaf, saya di sini saya membacakan beberapa penggalan dari tulisan-tulisan Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi, dan sekedar memberikan terjemahan yang sangat terbatas, tidak bisa mengkaji, menganalisis lebih jauh ya. Cuma saya hanya bisa berpesan untuk terus membaca selesai ini Risalah ya. Mungkin untuk sementara itu aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tentu untuk pribadi saya sendiri ya, dan semua juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian ya. Terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa asru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.